Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Shalawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian umat beliau di akhir zaman yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri pada khususnya dan para jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Karena saking banyaknya, tidak ada satu mesin atau teknologi secanggih apapun yang mampu mencatat berapa banyak nikmat Allah tersebut. Sehingga jika kita seandainya ada ranting-ranting kayu yang ada di permukaan bumi ini dijadikan pena, dan seluruh lautan yang luas di dalam dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah, niscaya ranting-ranting kayu itu akan hancur atau musnah dan lautan itu akan kering. Namun nikmat Allah masih banyak yang belum tertuliskan. Dalam hubungan ini, maka wajarlah kiranya jika Allah Subhanahu wa taala menantang kita dan mempersilahkan kepada kita, kalau memang kita mau dan mampu melakukan penghitungan terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut, maka pasti, kata Allah, sekali lagi pasti, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Firman Allah dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sesungguhnya Allah memiliki 100 nikmat atau 100 rahmat. Satu nikmat diantaranya telah diturunkan Allah dan dibagi-bagikan kepada jin, manusia, dan binatang. Dengan nikmat yang satu tersebut, maka semua makhluk akan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Dengan nikmat yang satu itu pula lah seekor keledai liar mengasihi anaknya. Adapun nikmat yang lainnya, yang 99 itu digunakan Allah untuk mengasihi hambanya di akhirat pada hari kiamat kelak. Memang kalau dilihat dari segi persentasi, kelihatannya sangat sedikit dari 100 nikmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu nikmat yang diperuntukkannya bagi makhluk di dunia ini. Sementara yang 99 nikmat lainnya Allah persiapkan untuk makhluknya yang hidup di akhirat kelak. Sepertinya ini tidak berimbang, tidak sebanding. Kalau dilihat dari segi pembagiannya jelas tidak seimbang. Namun kalau kita lihat dan merasakan dari segi nilainya, tentu tidak dapat kita bayangkan betapa besarnya. Walaupun nikmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1%, akan tetapi bagi ukuran kita atau bagi ukuran duniawi sudah merupakan nikmat yang sangat banyak. Karena dari satu sumber nikmat inilah terpancar nikmat-nikmat lainnya yang beraneka ragam jenis dan macamnya dan sangat banyak jumlahnya. Sehingga wajar jika tak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kendati pun nikmat Allah itu sangat banyak, namun para ulama sepakat untuk mengelompokkan nikmat Allah ini ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah nikmat hidup dan kehidupan. Nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Tidak saja kepada manusia, tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan juga diberikan nikmat ini. Bahkan kepada malaikat dan jin, termasuk iblis dan setan, semuanya diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tahukah kita bahwa yang menyebabkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini dikarenakan bumi ini berputar. Dalam satu kali putaran memakan waktu 24 jam atau 1 hari bagi belahan bumi yang menghadap matahari, maka di sana terjadi siang. Sebaliknya bagi yang belahan bumi yang membelakangi matahari, maka di sana terjadilah malam. Demikian seterusnya silih berganti hingga hari kiamat nanti. Dengan berputarnya bumi, maka terjadilah siang dan malam. Disinilah sebenarnya rahasia kehidupan kita. Dengan perputaran bumi inilah kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Coba kalau kita bayangkan bagaimana dan apa yang terjadi jika sekiranya bumi kita ini tidak berputar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya bumi ini tidak berputar, berarti ada belahan bumi yang mengalami siang terus dan ada belahan bumi yang mengalami malam terus-terusan. Bagi belahan bumi yang mengalami siang terus-menerus, maka menurut perakiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan mencapai 100 derajat Celcius.
Ini berarti seluruh zat cair, baik itu air laut, air sungai, air danau, air kali dan sebagainya, semuanya akan mendidih. Bahkan persediaan air yang ada di dalam tubuh kita, termasuk darah kita, karena darah juga merupakan zat cair, juga ikut mendidih. Kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan lama-kelamaan bumi ini hangus dan hancur lebur jadi debu. Sebaliknya, bagi belahan bumi yang mengalami malam terus-menerus, maka menurut perakiraan para ahli bahwa dalam jangka waktu 100 jam saja, maka suhu udara yang ada di permukaan bumi tersebut menjadi 0 derajat Celcius. Ini berarti seluruh benda cair akan menjadi beku. Maka kalau sudah demikian keadaannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi ini. Begitulah dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini berputar, sehingga terjadilah siang dan malam secara silih berganti. Yang karenanya maka suhu udara yang ada di permukaan bumi akan selalu stabil atau konsisten, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memberikan pernyataan betapa kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kuasanya telah menciptakan langit dan bumi serta mengatur silih bergantinya siang dan malam. Allah berfirman, wa atukum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Besaran nikmat yang kedua adalah nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan berpikir atau kemerdekaan ini, manusia dipersilahkan oleh Allah untuk memilih apa saja yang ia mau. Ketika ia sedang haus, di sebelahnya tersedia air, tentu ia bebas memilih yang mana ia suka. Demikian juga dalam kehidupan beragama, Allah dengan jelas dan tegas telah memberikan petunjuknya kepada kita manusia melalui Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai perintah atau kewajiban yang harus dijalankan maupun berbagai larangan yang harus dihindarkan. Namun Allah sama sekali tidak memaksa kita mau dilaksanakan kewajiban itu atau tidak, mau dilanggar atau dipatuhi larangan itu, Allah tidak peduli. Yang jelas Allah sudah memberikan garisan-garisannya yang tegas dan jelas, yang kesemuanya tentu ada risiko dan konsekuensinya. Demikianlah memang kebebasan memilih selalu diiringi dengan penghargaan atau hukuman. Bagi yang rajin menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, maka ia akan diberikan penghargaan oleh Allah berupa pahala surga. Sebaliknya, bagi yang malas menjalankan perintahnya dan tidak mengindahkan larangannya, maka ia akan diberikan hukuman berupa siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian besaran nikmat yang ketiga atau nikmat yang terakhir adalah nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam. Berkaitan dengan ini, nikmat ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 142,
سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah di timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wewenang sepenuhnya ada di tangannya. Rasulullah sendiri tidak diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang lain, sekalipun kepada keluarga, sahabat atau orang yang beliau cintai. Sebagai contoh, seperti Abu Thalib, paman Nabi, beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terhadap keberadaan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah. Beliau adalah orang yang setiap saat menyaksikan betapa kemuliaan, kejujuran, dan keindahan budi pekerti Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa menyaksikan betapa besaran mukjizat Rasulullah. Namun apa hendak dikata, ternyata di akhir hayat beliau, paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah berusaha sebisa-bisanya membujuk dan membimbing beliau, namun malah justru tidak dihiraukan oleh pamannya tersebut. Melihat keadaan pamannya yang sedemikian ini, tak dapat dielakkan lagi, berlinanglah air mata beliau. Rasulullah benar-benar sedih hatinya, sehingga terucaplah permohonan sekaligus pengaduan beliau untuk meminta pertimbangan Allah terhadap keadaan pamannya ini. Namun justru pengaduan Rasulullah tersebut mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah menyadari akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa berbuat banyak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu serta Maha bijaksana terhadap apa yang menjadi keputusannya, kendati menurut kacamata manusia mungkin dirasa kurang adil. Beruntunglah kita saat ini, karena telah ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang dianugerahi nikmat hidayah atau nikmat iman dan Islam, sebab tidak semua orang dapat memperolehnya. Lagi pula Rasulullah dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, kata beliau, sangat berbahagia sekali orang yang pernah bertemu dengan aku kemudian ia beriman. Akan tetapi justru Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Kata beliau, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang yang tidak pernah bertemu denganku, namun ia beriman, ia percaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, khatib kembali mengajak kepada diri khatib sendiri dan para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajjat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Amin.